Stand up Indo Bekasi, mana jinglenya? Stand up Bekasi, stand up Bekasi, stand up Bekasi, stand up Bekasi. Hey, stand up, stand up, stand up Bekasi. Stand up, stand up, stand up Bekasi. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Latif, gue dari Bekasi. Gak tau kenapa ya, gue kalau milih minuman di Indomaret itu suka lama. Jadi misalnya nih gue nih lagi di depan buka Indomaret, ini buka Indomaret. Gue mikir kan, minum apa gue ya? Wah ini aja nih. Mbak, kok dikunci mbak? Digeser goblok. Gue geser. Berat mbak, lu nya yang geser goblok, gue mau buka kunci. Oh ya. Udah tuh, udah dibuka kuncinya, udah dibuka. Gue jadi lupa kan tadi mau minum apa gue ya? Mikir lagi kan, minum apa ya? Aduh yang ini bapaknya cakep lagi, tahu mereka lihat kan. Masa, kulkasnya udah mana ya? Tahu udah tahu. Bapaknya cakep sih, langsung. Lagi lihat, ini minum apa ya? Baik aja nih, buka. Wah kebalik nih, sama sih harus ini, bego. Kebalik doang. Mikir lagi kan. Belum dapat itu, belum dapat. Ini enak ya ini. Wah kok kosong sih, menurut sini sih kosong nih. Kosong aja. Udah akhirnya nggak jadi, gue beli cappuccino cincau di luar ya. Nggak jadi dulu di sini. Menurut gua nih, Indomaret nggak cukup cuma masang CCTV, nggak cukup. Dia harus nambahin nih bu ya, ibu kan orang Indomaret nih bu. Tambahin pramuka, pramuniaga buat jagain rak minyak wangi. Kenapa? Soalnya saya sering ngalamin jadi kayak gini. Lagi naik motor sama temen saya mau pergi tuh, terus dia bilang gini, badan gua bau nih, Indomaret yuk. Gua kira mau beli minyak wangi kan, beda. Masuk Indomaret, kerak minyak wangi. Yang mana ya? Cobain kan. Wah enak nih, cabut ah. Si bangsa ini nggak beli, minta doang. Kata gua, ini kan nggak boleh, ini ilegal ya kan? Ini namanya pencurian. Jangan kan kayak gitu, kayak gini juga nggak boleh nih. Biasanya kan suka disemprot tetangga kan. Itu udah nggak boleh, itu udah nyolong sebagian dari isi minyak wangi. Yang boleh itu kayak gini nih, cuma lucu doang tutupnya. Baru semprot, wah. Nah, kacau ya. Nah, Indomaret kan sekarang tadinya cuma bisa buat belanja, terus sekarang udah bisa dipakai nongkrong. Ini gue mau ngebahas sejarahnya aja. Indomaret di Jakarta pertama tuh didiriin tahun 1983 di Ancol. Gue langsung ngebayangin nih, ini warga Ancol pertama kali ada Indomaret gimana ya? Jadi ini warga Ancol nih banyak nih, ini apaan nih? Penjaganya lewat, ditanya, bang, ini apaan? Kalau nanya gua, kan abang penjaganya, orang gua penjaga pantai kan? Di Ancol ada penjaga pantai ya, keluar kan karyawan Indomaret keluar, langsung ngejelasin, bapak ibu itu Indomaret tempat dijualnya berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau bapak ibu mau cari sesuatu bisa di sini. Oh yaudah deh, bisa kita beli di sini. Nah masalahnya, ini kan orang-orang Ancol belum pada tahu kan cara belanja di Indomaret kayak gimana. Pas besoknya dateng warga Ancol, beli, kan gak tahu caranya kan. Terus domelin sama, gak domelin sih, dibilangin sama karyawan Ancol. Gak gitu pak, buka dulu pintunya. Oh gitu, dibuka pintunya. Beli. Katro ya kalau Ancol ya. Langsung dijelasin lagi ya. Gak gitu pak, jadi bapak ambil belanjanya sendiri, bawa ke kasir, nanti dibayar di kasir. Oh gitu, ya udah tuh akhirnya dia belanja. Nyampe lah di kasir. Karena ini tahun 83 kejadiannya jadi kayak gini ya. Ini aja pak belanjaannya, saya input dulu ya. Cetak. Pakai masih pakai mesin ketik ya, tahun 83 tahun. Belanjaannya ikan pesut 3 ton, 350 rupiah, masih murah, belum ada korupsi soalnya. Ikan pesut 350 rupiah, terus benang jala Indomaret
benang jalan merek Indomaret 400. Jadi jumlahnya 750 rupiah. Ini Pak uangnya. Uangnya 1000 rupiah ya Pak. Ya Pak, ada uang pas aja, belum ada kembalian nih. Udah sumbangin aja. Disinilah ditemukan konsepnya uang kembalian disumbangin. Gara-gara si brengsek ini nih, jadi sumbangin semuanya. Ya. Nah, ini masih mending. Ada juga yang suka ngasih kembalian pakai permen. Ini konsep macam apa? Uang kembalian diganti sama permen. Yang namanya permen ya permen, duit ya duit, nggak bisa disama-samain. Bayangin, coba kalau lu dapat kembalian permen nih, lu kumpulin sampai 2 juta, lu kumpulin. Gak bisa lu pakai DP motor, gak bisa. Lu datang ke dealer, bawa kantong kresek, isinya permen, 2 kantong. Mbak, saya mau DP motor, gak bakal diterima, ya kan? Itu masih mending. Gimana kalau kerjaan yang butuh uang koin? Contohnya apa? Wasit sepak bola. Dia kan ngundinya pakai koin ya. Gimana mau diganti permen? Jadi kayak ini permen. Kamu mau kiss apa I love you? Kata pemainnya, I love you Pak. I love you too. Nggak dilempar, kan dilempar, nggak ditangkap, tapi dimakan, Pak. Dikeluarin lagi. Kamu kiss ya? Iya Pak. Kiss ya? Wah iya. Ya udah saya latih, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Salam sejahtera buat kita semua. Kenalin, nama gue Ipin. Kita semua tahu Indomaret sekarang punya inovasi baru. Dia buat Indomaret Point yang jelas-jelas beda. Ada fasilitas umumnya kayak tempat nongkrong sama wifi gratis. Cuman jujur, gue agak risih sama penggunanya. Karena orang Indonesia tuh gitu, dikasih fasilitas umum suka nggak tahu diri. Contohnya kayak temen gue, dia tuh suka nongkrong, tapi gitu, belanjanya sedikit, nongkrongnya lama. Belanjanya kuah botol 1 sama ciki 1, nongkrongnya hampir 8 jam. Kayak buruh pabrik. Ini kalau buruh pabrik kerja 8 jam digaji. Nah ini digaji enggak, ambilin dia. Duduk lama-lama. Dan harusnya orang yang kayak gini tuh nikmati fasilitas umumnya nggak usah di dalam, tapi di luar. Sekalian jaga parkir, mampus loh. Dan nggak menutup kemungkinan 5 atau 10 tahun lagi Indomaret Point bakal buat inovasi baru gitu. Jadi nggak cuma tempat nongkrong sama wifi gratis, tapi buat gedung buat pernikahan bro. Namanya ballroom Indomaret. Misalkan ada temen gue yang nikah, datang nih ke nikahan gue di Indomaret Point Juanda. Wah nggak bisa, rumah gue jauh di Bekasi. Oh datang aja ke cabang kita. Nah, ke cabang kita. Nanti nonton resepsinya di TV aja yang biasa bawa ngobar. Nanti yang jadi pagar ayunya itu karyawan Indomaret. Jadi pas ada tamu datang, disapa. Selamat datang di Indomerit. Indomerit. Ya boleh tepuk tangannya. Dan kita sekarang tahu ya, Indomaret tuh udah mulai buat produk kebutuhan sehari-hari kayak air Indomaret, tisu Indomaret, tusuk gigi Indomaret, bahkan sempak Indomaret. Dan gobloknya gue beli ya. Dan ini nggak menutup kemungkinan kalau Indomaret tuh buat produk baru, yaitu motor. Namanya motor Indomaret. Kalau emang beneran ini kejadian, bener Indomaret rakus banget sumpah. Dan kita tahu harga di Indomaret Point itu real atau pasti. Aqua 3.000 ya 3.000, nggak bisa lu tawar. Beda sama lu beli sayur. Contohnya mama gua. Orang tua gua tuh dua-duanya pedagang. Ibu gua dagang sayur, ayah gua ikut ibu gua dagang sayur. Dan tiap pagi tuh gua bantuin. Dan setiap pagi ada aja ibu-ibu yang nawar. Kayak tadi pagi nih tangga gua ada yang belanja. Mas Rifki, iya bu, ini kangkung harganya berapa? Kok kangkung 2.000 3 ikat? Ini mahal banget. Kemarin sore aku beli gope seikat. Ibu kan belinya kemarin sore, lagi juga kangkungnya udah layu. Oh gitu. Ya udah saya tungguin sampai sore. Masa? Nah gue takut nih ibu-ibu ini datang ke Indomaret terus bawa kebiasaan dia nawar. Datang ke Indomaret, Mas, ini roti berapa sebungkus? 5.000. Ini kemarin sore aku beli 1.000 sebungkus. Ibu kan belinya kemarin sore, lagian juga rotinya udah kadaluarsa. Oh gitu, ya udah saya tungguin sampai kadaluarsa. Nah saya. Cuman ibu gua tuh baik banget, ibu gua tuh baik banget sama pelanggan. Bahkan ada ibu-ibu yang kalau belanja maunya tuh sama mama gua, gak mau sama gua. Kayak kemarin siang gitu kan, bude, ibunya nggak ada, lagi berak. Oh gitu, ya udah saya tungguin. Gak apa-apa bu, belanja sama saya aja gitu kan. Gak maunya sama bude, udah gak gua paksa dong. Akhirnya ditungguin sama ibu-ibu itu kan. Ditungguin lama. Mas, budenya kok lama banget? Iya bu, orang kamar mandi saya kunci. Mampus tuh gua kerjain.
Dan kita tahu di Indomaret tuh nggak ada yang jual batu akik, tapi bersyukur lah ya. Karena kalau misalkan di Indomaret jual batu akik, itu pasti pengunjungnya bapak-bapak mulu. Cuma sekarang kita tahu kalau pemberitaan batu akik itu udah nggak ada. Tapi jujur di rumah gua tuh penjualan sama pembeli batu akik tuh masih konsisten. Bahkan anak-anak SD di rumah gua itu pakai batu akik dan ngebuat perilaku mereka tuh semakin aneh. Kemarin tetangga gua ada yang meninggal dan mereka tahlilan. Gua tahlilan dan ada mereka juga ikut tahlilan. Dan lo tau mereka selama tahlilan ngapain? Rasa batu. Jadi gini, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ini kan nyebelin ya. Masalahnya dia gosoknya di paha gua. Dan ya gue tinggal di Bekasi. Di Bekasi itu banyak banget rumah makan bebek. Cuma jujur namanya aneh-aneh. Di Bekasi Timur ada yang namanya rumah makan bebek bugil. Di Bekasi Barat ada yang namanya rumah makan bebek perawan. Terus di Kartini di Bekasi Timur lagi ada yang namanya bebek judes. Ini kan kalau disatu jadi remang-remang ya. Jadi pas pesen mas bebek bugilnya satu, yang perawan jangan yang judes. Terima kasih.